elaborasi pemahaman ya. Sampai pada tahap ini Bapak Ibu disuruh ngapain gitu ya. Pada tahap ini Bapak Ibu diminta untuk merenungkan ya. Apa yang direnungkan? Materi apa saja yang Bapak Ibu guru perlu perdalam lebih lanjut, itu direnungkan di sini, dituliskan ya pada topik ini, pada topik yang ada di modul ini gitu ya. Kemudian apa saja sih tantangan yang Bapak Ibu guru hadapi itu ketika melaksanakan pembelajaran berbasis perkembangan gitu ya. Itu dituliskan di sini. Kemudian juga ini sampai nomor 3 ya. Tuliskan aja di sini. Sebenarnya tugas-tugas ini itu cuman buat latihan aja sih Bu, Bapak dan Ibu ya, buat latihan aja. Cuman kan tidak ada salahnya untuk menuliskan ini, diketik, disimpan gitu ya. Siapa tahu nanti waktu tes keluar, setidaknya Bapak Ibu guru sudah pernah mencoba untuk mengerjakan ya. Nah, lanjut ya. Ini ada koneksi antar materi, yaitu materi kecerdasan majemuk dengan fenomena Calistung. Nah, di sini dibaca nih pelan-pelan. Bapak Ibu guru, saat ini kita sering dihadapkan pada sebuah fenomena Calistung pada pembelajaran anak usia dini. Ada dua pendapat yang saling bertentangan dalam respon Calistung di PAUD ya. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu diajak untuk menonton video di sini. Nah, dilihat aja sih kalau menurut saya ya. Dilihat, dipahami gitu ya. Untuk menambah pengetahuan. Kan tujuannya PPG ini kan supaya Bapak dan Ibu itu juga bertambah wawasannya tentang dunia pendidikan di PAUD gitu ya. Di sini kalau sudah mengamati video itu, dijawab nih pertanyaannya di sini. Bagaimana pengalaman Bapak Ibu guru dalam menstimulasi Calistung di kelas? Jelaskan di sini. Ya, gitu. Nah, itu ya. Nah, baru nih masuk ke aksi nyata. Nah, ngapain di aksi nyata itu? Nah, di aksi nyata ini adalah langkah akhir di topik ini. Nih ya, tibalah kita pada langkah akhir topik ini. Tidak cukup buat kita sebagai guru untuk memahami hakikat, prinsip, karakteristik kecerdasan majemuk. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mampu merancang kegiatan yang mampu menstimulasi perkembangan anak serta kecerdasan majemuknya. Untuk itu, melalui kegiatan alur kali ini, silahkan Bapak Ibu guru membuat rancangan berupa satu kegiatan pembelajaran dan langkah-langkahnya yang di dalam rancangan itu tadi terdapat minimal 3 kecerdasan majemuk. Selain itu juga mampu menstimulasi 3 aspek. Masih ingat ya 3 aspek yang tadi menurut siapa tadi? Santrok kalau nggak salah ya di topik 1 yang atas gitu ya. Setidaknya rancangan pembelajaran Bapak Ibu tadi itu dapat menstimulasi 3 aspek perkembangan yang tadi ya. Ini ada nih. Sosio-emosional, kognitif dan biologis gitu ya. Nah, ini ada panduannya. Di bawah ini adalah panduan aktivitas yang Bapak Ibu guru lakukan melalui pertanyaan ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini itu hanya panduan supaya Bapak Ibu bisa merencanakan rencana pembelajaran yang di dalam rencana itu minimal ada 3 kecerdasan majemuk dan mampu menstimulasi 3 aspek. Tuliskan di sini. Sebutkan satu jenis kegiatan yang Bapak Ibu rencanakan. Apa sih langkah-langkahnya nanti seperti apa? Kemudian dari rencana tadi itu sebutkan kemampuan yang diperoleh dari sosio-emosionalnya seperti apa, kognitifnya seperti apa, biologisnya seperti apa. Begitu ya. Nah, kemudian dari nomor 4 maksud saya,
Dari kegiatan yang Bapak Ibu rencanakan sesuai dengan karakteristik kecerdasan majemuk itu tipenya apa saja? Sebutkan minimal 3 tipikal kecerdasan majemuk yang sudah ada di awal-awal tadi ya, dituliskan di sini. Nah, pertanyaan itu bisa Bapak Ibu masukkan di tabel seperti ini. Nah, ya. Ini ada tabel 1.3 tentang aksi nyata. Begitu? Ya. Kemudian catatan. Ini ada catatannya nih yang harus diperhatikan. Dokumen aksi nyata pada topik 1 disimpan pada drive sendiri dalam bentuk PDF. Bagaimana cara menyimpannya ya? Bapak Ibu bisa browsing banyak sekali ya. Kemudian di bawah ini ada cerita refleksi pada kasus 1 yang Anda jawab di sesi setelah latihan pemahaman. Nah, ini studi kasus 1, cerita reflektif. Nah, dibaca ya nanti ya di sini ya. Dari studi kasus ini disuruh ngapain ya? Nah, jawablah pertanyaan berikut ini di cerita reflektif topik 1. Nah, ini di sini nih ya. Nah, sudah deh, tuntas dia di tahap 1. Kemudian Bapak Ibu menjawab soal-soal ya yang ada di PMM itu ya. Nah, ini soal-soalnya selesai di topik 1. Nah, nih Bapak Ibu masih ingat cerita kasus topik 1 yang tadi di sini? Nah, di mana ya topik 1 ya cerita kasus reflektifnya? Nah, ini ya. Masih ingat toh? Nah, dijawabnya di sini. Ya, memang agak ya, tapi tidak apa-apa. Semangat Bapak Ibu. Nah, di sini dijawab, apa kekurangan dalam mengontrol emosi ketika anak berusia 4 tahun adalah hal yang wajar. Tadi kan ada tuh ceritanya, nah dijawab di sini. Gitu ya. Sudah. Itu di topik 1. Kita akan bahas di topik 2 di video yang berikutnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya.